Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera buat teman-teman semua. Kembali bertemu dengan saya Denku di channel Ngoperti, ngobrol pengalaman properti. Di video ini saya akan menceritakan pengalaman dan sesuai dengan judul strategi agen properti otodidak hingga closing. Nah, berjalan waktu menggeluti di bidang agen properti, tidak ada pembelajaran khusus ataupun aturan-aturan baku formil yang harus dijalankan pada saat itu, karena saya begitu terjun di agen properti itu tidak ada yang mengajarkan langsung secara khusus gitu ya. Cuman pada saat itu saya hanya ikut seminar beberapa kali pertemuan, itu pun bayar loh teman-teman. Ya alhamdulillah pada kesimpulannya di isi seminar itu bukan masalah strategi ataupun job desk yang harus dikerjakan agen properti yang dibahas di seminar itu, akan tetapi lebih ke khusus motivasi, terus support ya, mental dan sebagainya gitu ya. Cuman di sini saya akan menyampaikan tentang strategi yang saya terapkan saat itu, mulai dari awal mencari listing hingga terjadinya showing, karena saat showing itu kan mendekati ya ke arah untuk tujuan gitu, hingga terjadi closing gitu. Nah, berjalannya waktu saya dengan modal tekad dan keyakinan, semangat untuk berikhtiar berupaya, serta tidak luput dibarengi dengan doa insya Allah ya, karena kita mencari rezeki yang tidak pasti, dalam arti yang saya tunjuk saat itu apakah mungkin closing atau tidak kan kita tidak tahu. Yang penting di sini saya menerapkan prinsip bahwa ikhtiar itu wajib jikalau hasilnya itu mengikuti gitu teman-teman. Nah, mulai ke tahapan strategi ya. Saat itu saya kegiatan sehari-hari itu fokus untuk konsisten bagaimana caranya mendapatkan listing. Setiap hari minimal ada 2 unit yang disewakan menjadi listing saya, dan ada 2 unit listing dijual gitu ya, mau rumah, mau ruko, mau tanah gitu ya, dan sebagainya, mau coupling juga. Nah, kenapa saya bedakan harus menargetkan ada listing sewa dan listing jual? Karena nantinya di waktu kedepannya itu bisa saja penting si listing sewa ini ketika bisa closing gitu ya. Jadi bagaimana caranya memperbanyak peluru dulu saat itu. Kalau data mah ada beberapa yang saya catat, cuman saat itu saya list lagi, saya saring lagi, pilah-pilih, akhirnya dapatlah strategi setiap hari harus wajib mendapatkan 4 listing. Entah misalnya gitu ya, 1 sewa 3 jual, ataupun sebaliknya 3 sewa 1 jual. Yang penting pada intinya nanti mungkin sekitar 70-30 itu saya mendapatkan listing sewa serta 70% listing dijual gitu ya. Itu pun dirunut lagi dari mulai kalangan listing yang harga 500 juta sampai harga 5 eman lah gitu ya. Nah, di sini saya menerapkan 4 ya. Yang 4 ini setiap hari saya lakukan
mendapatkan listing minimal segitu ya. Dari mulai masuk kantor saya mencari listing lewat hunting, browsing, ataupun di koran media yang ada di kota-kota teman-teman ya. Saat itu banyak sumber, setiap harinya itu listing yang disewakan, yang dijual itu hampir puluhan ribu teman-teman, ternyata itu banyak ya. Nah, sumber saya itu saat itu karena baru masih awal terjun ya di agent property, saya lewat data itu di list lewat koran ada beberapa, tapi khusus listing ini dalam arti kan kerjasama komitmen pemasaran antara saya sebagai agent properti dan pemilik atau owner sebagai yang punya properti tersebut gitu. Disitulah ada kesepakatan ya, mulai dari fee-nya, terus spesifikasi yang disampaikan, atas nama, legalitas surat, semua udah kita pegang product knowledge-nya ya teman-teman. Nah singkatnya, akhirnya beberapa listingan saya cari dari koran, saya data, mulai saya bergerak, follow up, telepon. Jikalau ada yang menurut analisa saya mendekati dengan kriteria yang saya ingin pasarkan segera, sudah tercatat, diagendakan untuk ketemu dari media koran itu, di follow up, di teleponnya. Yang kedua, lewat browsing di internet, itu bisa banyak dari sosial media ataupun internet lainnya seperti dari akun-akun properti gitu ya. Coba teman-teman browsing kayak di rumahdijual.com ataupun di www jual beli rumah ya, semua dicoba dilihatlah, banyak akun di sana yang ada beredar di internet. Nah, dari situ saya sambil berjalan untuk bikin schedule ketemu ya sama owner pemilik. Ada beberapa pemilik senang hati gitu, ada pun yang menolak ya. Kayak TP itu ya coba follow up aja, jangan khawatir, jangan takut teman-teman. Bilang aja kalau TP itu kan tanpa perantara, ya pikir kita itu tolong pasarin Pak atau Bu gitu aja ya, relax, gak apa-apa. Yang penting di sini kita sebagai agent properti memang niat di antaranya membantu juga pemasarannya, toh tidak ada yang merugikan antara kedua belah pihak gitu. Yang ada mudah-mudahan saling untung gitu ya. Si owner merasa susah terjual ya kita bantu pemasarannya. Barangkali kan jodoh itu tidak ada yang tahu ya, rezekinya bisa saja lewat teman-teman, karena pemilik sudah tidak bisa menjual propertinya 2 atau 3 tahun, berarti kan ada yang salah juga atau belum saatnya juga rezekinya. Ya mudah-mudahan hadirnya teman-teman ini bisa membantu si owner tersebut cepat terjual propertinya gitu. Ya akhirnya setelah proses hunting dan setelah proses list dari koran dan internet, saya berangkatlah keluar kantor gitu. Sekalian hunting, ada plang yang dijual itu dari pemilik-pemilik properti, sambil ketemu janji. Nah dari situ kan bagaimana menetralisir keuangan juga ya. Jadi satu arah ke lingkungan tersebut, pasti di lingkungan tersebut ada beberapa properti-properti yang dijual dari pemiliknya gitu ya. Karena saya yakin setiap agent properti punya kemampuan yang potensi gitu ya di dalam dirinya gitu. Nah akhirnya janjilah ketemu hingga proses negosiasi untuk diajak kerjasama ya si pemilik properti tersebut. Saya dapatlah 4 sewa menyewa ruko gitu ya dan rumah, dengan komitmen fee saat itu jika tersewa oleh kita dapat fee 5% ya teman-teman dari hasil sewa menyewa. Misalkan sewa rumah 100 juta per tahun, klien teman-teman itu mau sewa 2 atau 3 tahun, ya tinggal dikali nanti totalnya. Misalkan kalau 2 tahun 200 juta ya 5%-nya teman-teman silahkan hitung saja gitu ya. Nah
Setelah itu untuk listing yang dijual kita punya kriteria juga. Jikalau harga properti tersebut 1,5 miliar ke bawah, kita komitmen fee di 3%, teman-teman. Nah, jikalau harga properti 1,5 miliar ke atas sampai 3 miliar lah, itu 2,5% gitu. Nah, selebihnya semakin besar nilai aset properti, ya otomatis komisinya juga semakin mengecil persentasinya. Tapi itu biasanya ranah udah ke atas begitu, negosiasi ya itu mah antara agent properti dengan pemilik properti masing-masing. Nah, saya dapat 4 listing sehari. Kerja saya dari Senin sampai Kamis. Saya atur jadwal bagaimana mengefektifkan 4 jam kerja dalam tiap hari. Dalam arti konsisten 4 jam kerja itu tuntas ya. Mencari 4 listing hingga komitmen sudah ada kerjasama hingga bisa kita pasarkan langsung offline dan online ya teman-teman gitu. Nah, Senin saya dapat 4 listing, Selasa 4, Rabu 4, Kamis 4. Otomatis dalam seminggu saya mendapatkan minimal 16 listing. Dikali konsisten selama 1 bulan, di situ teman-teman atau saya saat itu mendapatkan 64 listing. Dan keyakinan saya saat itu 64 listing peluru yang saya dapat akan ada yang terjual satu minimal gitu. Entah yang harga 500 juta, entah yang harga 2,5 miliar gitu. Yang penting saya bertekad, ikhtiar, berupaya semampu mungkin. Ya selebihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan terbaik menurut Sang Maha Kuasa gitu ya untuk diri kita sendiri. Nah, insya Allah jikalau tertanam di situ jiwa yang sehat, insya Allah pikiran, hati, perasaan dan badan pun akan kuat gitu. Karena selalu berpositif thinking saat itu. Walaupun tidak tahu namanya rezeki itu sudah ada yang atur dan datang tidak dari arah yang tidak terduga gitu. Makanya yang penting kita berikhtiar aja. Cuman ikhtiar tersebut ya kita mencoba dinetralisir juga. Ya akhirnya lah setiap minggu itu saya mendapatkan 16 listing gitu. Jadi pede sekali saat itu saya mempunyai peluru gitu. Itu pun 16 listing itu pun yang sudah saya saring dan setelah analisa gitu ya. Nantilah saya bisa cerita rumus analisa properti gitu. Ada caranya juga saat itu buat saya pribadi. Karena di sini kan saya bercerita ini sesuai dengan judul ya, agen properti otodidak gitu. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Ya akhirnya kenapa ini saya lakukan? Karena saat itu saya berpikir, loh gimana mau closing? Jikalau peluru juga tidak ada, jangankan closing, tahapan mau showing pun ketika kita tidak punya listing itu memang berat. Kalau menunggu hanya diam, nunggu listing orang dipasarin, belum tentu orang itu ridho gitu kita bantu atau mau bekerja sama gitu teman-teman. Ya akhirnya saya mulailah berupaya terus sampai mendapatkan listing setiap hari itu saya jalankan 2 job desk ini. Komitmen listing, iklan online dan offline saya selalu setiap hari saya jalankan. Itu pun saya diminimalisir kerja karena untuk menjaga kestabilan keuangan juga operasional gitu. Ya minimal sehari 4-5 jam lah harus efektif gitu. Jadi 2 jam di luar, balik lagi ke kantor, di situlah ketika pulang bisa dijalankan juga
offline-nya gitu. Nah, mulai online, strategi pemasaran online. Saya mulai bikin akun, minimal akun dijual itu 6 akun, teman-teman. Di situ saya bikin akun-akun via email. Nah, semua listing yang saya iklankan setiap harinya 4 masuk ke 6 akun itu dengan benar-benar deskripsinya dijaga, kontaknya jelas gitu. Kata-katanya juga diperjelas gitu, spesifikasi properti tersebut harus jelas agar memudahkan si calon buyer nantinya, calon konsumen untuk melirik atau tertarik kepada listingan teman-teman gitu. Barulah dari situ medsos juga jalan, Facebook, Instagram, Twitter, terus WhatsApp grup ya, tetap jalan di status semua. Pokoknya segala cara diikhtiarkan asal yang baik ya teman-teman caranya gitu. Nah, mulai melangkah ke offline. Offline saya mulai masuk iklan koran. Salah satu itu pun karena mengurangi budget juga ya, iklan koran. Saya pilih dulu nih kira-kira spesifikasi dan harga juga menyesuaikan. Apalagi di antara beberapa listing pasti ada owner-owner atau pemilik properti yang ingin segera terjual dengan cepat gitu ya. Nah, di sini saya mulai masukkan salah satu iklan koran, satu listing. Terus secara offline lainnya saya mulai siapkan banner saya, spanduk, arrow sign ya. Saya pasang tuh di area lokasi. Terus dampak dari banner ini, hati-hati teman-teman. Banyak klien yang masuk, nanti network kalian juga semakin berkembang. Mau jadi co-broking ya, sesama agent atau broker, maupun dari calon buyer, dan insya Allah dari calon owner yang mau nitip listing atau nitip propertinya dipasarkan kepada teman-teman. Ini sangat berarti sekali teman-teman. Silahkan tanya ke agent-agent atau broker senior yang udah 30 tahun 40 tahun menggeluti bidang ini. Nah, di situ saya pun ada ide-ide inovatif ya ketika offline. Saya bikin flyer kecil, ditempel beserta kartu nama saya sebar tuh di beberapa area lingkungan. Karena rata-rata target saya properti yang dijual, rata-rata saya menawarkan yang paling dulu itu di area lingkungan tersebut gitu. Bahkan tetangganya sendiri pun tidak ada yang tahu, teman-teman, ketika properti tersebut mau dijual gitu. Dan itu pernah terjadi sama diri saya gitu. Nah, akhirnya saya terus gerakan offline dan online pun berjalan hingga akhirnya banyak kok beberapa kontak yang masuk menanyakan beberapa listing yang saya pasarkan gitu. Nah, disitulah momen dan kesempatan ketika ada telepon masuk untuk menanyakan properti yang Anda iklankan atau pasarkan, untuk janji ketemu ketika survei di lapangan. Disitulah tambah lagi silaturahmi dengan orang baru ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu begitu berartinya silaturahmi. Jadi saat itu saya juga tidak berpikir hasil dulu teman-teman. Yang penting ikhtiar dulu, bekerja dulu saat itu. Toh rezeki mengikuti, dan benar itu betul-betul nyata. Selama Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hambanya, insya Allah siapapun itu gitu. Nah, pada akhirnya beberapa hari berjalan ya selalu ada telepon masuk, ketemu, survei, memang tidak langsung, tapi di situ sebagai agent membangun rasa trust gitu ya. Nah, di situ kan sudah timbul silaturahmi dan rasa trust, mereka nyaman mencari dan mau nitip menjual properti pun mereka kontak teman-teman sekalian gitu ya. Pastilah itu mah. Nah, dari situ arah showing udah beberapa dijalankan, baru 1 kali gagal, 10 kali gagal, biasa, jangan putus asa. Setiap orang yang sukses itu
kegagalan itu bukan dijadikan keluhan atau putus asa, tapi dijadikan motivasi ya. Ya diantaranya saya saat itu tetap bersemangat sampai sekarang juga dari 2012 hingga 2021 alhamdulillah berjalan di agent properti gitu, walaupun kesulitan pahit dan suka dukanya ada di sana ya gitu ya. Ya akhirnya saat itu beberapa showing terjadilah closing dan akad di notaris teman-teman. Fantastis kan, bisa transaksi di harga 2,7 miliar teman-teman. Alhamdulillah dari situ berkah sekali apa yang kita lakukan, apa yang kita tanamkan, apa yang kita tabur, insya Allah itu akan itu akan apa nanti yang bisa kita tuai gitu. Maksudnya selama kita menanam kebaikan, menuai kebaikan, ya insya Allah menabur kebaikan ya pasti menuai pun kebaikan gitu ya. Yakin itu rumus pasti itu insya Allah dari Sang Maha Pencipta. Ya mungkin sementara segitu dulu teman-teman. Mohon maaf kata-katanya kurang jelas ya. Mudah-mudahan ada manfaat ya buat semua. Mungkin video selanjutnya saya akan bercerita bagaimana kisah closing yang pernah dialami dan apa yang dilakukan saat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.